Terbakar tadi pagi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Lokasi kebakaran hingga kini masih dalam proses pendinginan. Kebakaran di Kelurahan Kota Bambu Selatan Palmerah, Jakarta Barat terjadi pukul 6.30 pagi tadi. Lokasi kebakaran berada di sekitar Pasar Kencar. Sebanyak 24 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Sejumlah warga korban kebakaran mengungsi sementara ke masjid setempat. Sedikitnya 5 bangunan semi permanen, sebuah gudang dan 20 unit bajai hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Hingga kini proses pendinginan masih berlangsung. Awal beritanya itu sekitar jam 6:30 kurang, ya. Kemudian diluncurkan dari Sudin Jakarta Barat sekitar 24 unit, ya. Itu tadi dari Jakarta Barat 16 unit, Jakarta Pusat 4 unit, dan dari Dinas 4 unit. Kalau pastinya belum tahu, Bu, tapi informasi dari... Drummer band J-Rocks Anton Rudy Kelces ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Selain Anton, polisi juga menangkap 3 tersangka lain yang merupakan kru dari band J-Rock. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, sebagian dari kru J-Rocks yang ditangkap merupakan pemasok narkoba dari yang hingga saat ini masih buron. Sementara drummer J-Rocks ditangkap sebagai pengguna. Dalam penangkapan ini polisi menyita barang bukti ganja sebanyak 1 kilogram lebih. Keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Kasus tindak pidana narkotika ganja yang berhasil kita amankan. Kronologisnya berawal dari adanya laporan informasi masyarakat. Ya, adanya laporan informasi yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh teman-teman dari Sat Narkoba Polres Metro Labuan Tanjung Priuk, ya, berhasil mengamankan seseorang, inisialnya adalah M, di daerah kosnya di daerah Kemayoran. Ya, inisial M ini ditemukan satu paket ganja kering. Yang kemudian dilakukan pendalaman dari mana mendapatkannya. Tersebut satu nama lagi inisialnya D, ini sementara masih jadi DPO, ya. Jadi mendapatnya dari Satu keluarga di Sukoharjo, Jawa Tengah ditemukan tewas bersimbah darah. Selain pasangan suami istri, 2 anak juga tewas dalam kondisi mengenaskan. Diduga mereka menjadi korban pembunuhan. Warga Dukuh Klemben, Desa Duwet, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan mayat satu keluarga. Jenazah pasangan suami istri dan 2 anak ditemukan dalam rumah dalam kondisi mengenaskan. Di lokasi warga melihat ceceran darah termasuk di garasi. Warga yang mencurigai bau busuk dari dalam rumah memeriksa dan menemukan satu keluarga yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Tadi maghrib itu tetangga kok bau nggak enak itu, akhirnya sama-sama memberanikan diri. Dikiranya kan di sini ada kolam ikannya, tahu-tahu kok enggak kolam ikan. Akhirnya memberanikan diri masuk, ternyata ada gajah. Polisi yang datang langsung memeriksa lokasi. Setelah 1 jam, 4 jenazah dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Kasus ini kini ditangani Polres Sukoharjo. Polisi masih mendalami dugaan penyebab kematian korban, termasuk motif dan pelaku pembunuhan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Informasi terbaru kasus tewasnya satu keluarga sudah bergabung bersama kami Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yoga Pamungkas. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Pak Kapolres, selamat sore. Pak Kapolres. Ya, kami masih ada gangguan komunikasi dengan Pak Kapolres Sukoharjo yang saat ini
sudah kami kontak. Karena begitu. informasinya satu pelaku sudah ditangkap gitu. Betul, satu pelaku sudah tersangkap dan kita akan berusaha untuk menghubungi kembali Pak Kapolres. Kita ke informasi ini terlebih dahulu. Seorang suami di Makassar, Sulawesi Selatan nekat menjamret tas istrinya sendiri karena cemburu korban jalan dengan pria lain. Pelaku pun harus meringkuk di penjara setelah istrinya lapor ke polisi. Berbekal laporan korban, anggota Polsek Rapocini menangkap Robi di kediamannya di Jalan Dangko, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Di rumah Robi, polisi menyita kartu ATM dan surat kelengkapan kendaraan dan sejumlah emas sebagai barang bukti. Polisi menangkap Robi lantaran menjamret barang berharga milik istrinya sendiri saat berkendara bersama anaknya. Robi mengaku nekat merampas harta benda korban lantaran kesal dan cemburu melihat istrinya sedang dekat dan berduaan dengan laki-laki lain. Status pelaku dan korban diketahui masih suami istri, namun telah lama berpisah karena masalah komunikasi dalam rumah tangga mereka. Jadi pelapor ini dengan korban merupakan suami istri karena suaminya ini merasa merasa cemburu karena dia menganggap bahwa dia bersama dengan laki-laki lain. Dia melihat sama orang laki lain. Iya. Berdasarkan laporan korban, pelaku pun dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Untuk membatasi kendaraan pribadi, Pemprov DKI Jakarta mengatur moda transportasi saat PSBB transisi. Bukan hanya kendaraan roda 4 saja, sepeda motor juga tak luput dari aturan ganjil genap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerapkan pembatasan kendaraan ganjil genap. Pembatasan ini tak hanya berlaku untuk kendaraan pribadi roda 4, tapi juga untuk kendaraan sepeda motor pribadi. Aturan pembatasan sistem ganjil genap ini tertuang dalam Aturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Rencana pemberlakuan sistem ganjil genap untuk mobil pribadi dan sepeda motor pribadi karena mobilitas warga yang menggunakan moda transportasi pribadi terus meningkat terutama di masa pandemi COVID-19. Bahkan menaikkan volume lalu lintas di ibu kota melebihi sebelum masa pandemi COVID-19. Kenapa ini yang dipilih pertama dalam implementasi? Karena dari aspek ketersediaan sarana, prasarana, serta fasilitas pendukung untuk pelaksanaan ganjil genap, ini yang sudah tersedia di lapangan. Dan oleh sebab itu sekarang yang diaktifasi adalah pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap pada 25 ruas jalan, berlaku bagi kendaraan bermotor roda 4 saja dengan 13 pengecualian sebelumnya, ditambah dengan 1 pengecualian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Sistem ganjil genap kendaraan roda 4 diberlakukan kembali 3 Agustus 2020 setelah ditiadakan sementara mulai Maret 2020. Peniadaan sementara ganjil genap terkait pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial berskala besar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana DPRD DKI menanggapi rencana ganjil genap sepeda motor? Sudah bersama kami Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore Pak Gilbert. Selamat sore Bung. Iya Pak Gilbert, bagaimana Anda menilai rencana Pemprov DKI untuk mengeluarkan aturan ganjil genap untuk sepeda motor? Ya, ini memang menjadi polemik yang tidak sehat sebenarnya untuk kondisi di tengah pandemi ini. Karena kemarin waktu diberlakukan kembali ganjil genap untuk roda 4 itu sudah menyulitkan secara ekonomi pada saat masyarakat mencoba bangkit. Kita tahu bahwa sampai sejauh ini Pemprov tidak pernah memberikan sesuatu solusi yang tepat mengenai perekonomian. Sementara tergagap-gagap masalah mengatasi pandemi. Sekarang muncul lagi pembatasan sepeda motor dengan ganjil genap di ruas jalan tertentu. Ini tentu akan semakin menyulitkan masyarakat, dan yang kita harus sadari bahwa masalah COVID ini tidak diatasi dengan membuat ganjil genap, tetapi diatasi dengan memakai standar protokol yang sesuai.
pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan sejauh ini, pemerintah terkait kurang mengatasi ini di tengah pemukiman padat dan di pasar tradisional, di mana ini merupakan tempat yang paling banyak terjadi penularan. Tetapi kemudian melakukan semacam intervensi di transportasi. Ini tidak akan menjawab penularan COVID. Penularan COVID itu hanya bisa diatasi apabila kemudian masyarakat dibatasi di tempat-tempat tersebut. Oke. Begitu, Bu. Jadi singkat kata Anda ingin mengatakan urgensinya tidak tepat? Iya, sangat tidak tepat tentunya. Apa sudah minta penjelasan begitu dari Pemprov DKI Jakarta? Apa pertimbangannya sehingga mengeluarkan aturan ini? Kita belum ada pertemuan sekarang ini karena gedung DPRD sedang ditutup karena adanya kasus yang ditemukan di sana. Sebenarnya itu bukan kasus yang tertular di dalam, itu tertular dari luar. Kalau kita perhatikan, penularan selama ini yang terjadi adalah terjadi di pemukiman padat, di pasar tradisional. Kalau di transportasi umum kurang. Kalau kita perhatikan data yang ditampilkan oleh Kompas beberapa hari yang lalu, grafik yang ada, kita lihat memang linearitas, kesegarisan antara peningkatan kasus dengan peningkatan di pemukiman itu dan di tempat-tempat tertentu di pasar tradisional sangat linear. Jadi mengatakan transportasi menjadi solusi untuk penularan, saya kira tidak tepat. Dan kalau kita ditanya apakah sudah dibicarakan, kita masih dalam suasana begini, di kantor ditutup. Ini Karena menjadi efek dominonya ke depan begitu Pak Gilbert, jika ini diberlakukan, warga dipaksa kemudian naik angkutan umum, kepadatan di angkutan umum justru meningkat, resiko penularan COVID-19 justru semakin besar begitu. Betul, kita tidak setuju. Waktu mobil pun kita tidak setuju, tetapi kemudian berlanjut lagi ke sepeda motor. Saya tidak melihat ini solusi yang praktis, solusi yang tepat untuk mengatasi penularan. Karena mereka melakukan tes masif. Saya sampaikan, tes PCR itu hanya berhasil menemukan 60% dari 100% penderita. Dengan positivity rate sekarang taruhlah 8%. Artinya kalau seluruh penduduk Jakarta kita tes 800.000 kasus yang kita temukan. Tetapi karena PCR hanya mampu 60%, berarti 40%-nya 600.000 di luar dinyatakan tidak penyakitan oleh PCR, dinyatakan negatif. Padahal mereka sakit infeksi COVID. Karena PCR itu tidak mampu, susah menemukan swab yang baik begitu. Jadi active case finding dengan PCR bukanlah solusi yang baik. Semakin banyak dia lakukan, semakin bingung dia melihat hasilnya. Jadi melakukan PCR saja dengan active case finding tidak betul, kemudian melakukan pembatasan mobilitas dengan ganjil genap juga, saya kira juga tidak betul. Lalu bagaimana juga dengan nasib para pengendara ojek online begitu yang mencari nafkah di ibu kota jika nanti dibatasi ganjil genap ini? Saya dengar untuk ojek online itu tidak terlalu bermasalah karena mereka memberikan kemudahan. Tetapi itu kan juga mereka dengan demikian juga kan terpapar begitu. Walaupun mungkin jumlahnya tidak seberapa dibandingkan pengendara motor. Tapi membatasi di ganjil genap di ruas jalan tertentu buat sepeda motor, sama juga mereka yang naik sepeda motor akan tetap naik sepeda motor. Tidak akan pindah ke mobil, tidak akan pindah ke transportasi publik. Karena apa? Jauh lebih murah naik sepeda motor. Hanya mempersulit pengendara sepeda motor saja melakukan ganjil genap. Tidak akan berpindah, saya yakin. Karena mereka memilih sepeda motor juga karena lebih murah dibandingkan mereka harus naik bus atau naik mobil. Pak Gilbert, yang jelas saat ini kan Dinas Perhubungan tunda sementara ganjil genap untuk sepeda motor ini. Anda melihat ke depannya akan seperti apa? Kita tidak tahu ke depannya karena mereka juga tidak memberikan penjelasan kepada kita. Tetapi saran kita itu tidak seterusnya. Karena ganjil genap sepeda motor, mereka tidak akan pindah ke transportasi publik. Membatasi pergerakan mereka sama saja dengan kita menyuruh mereka tidak makan. Mereka harus keluar rumah untuk mencari makan. Lalu apa mungkin rekomendasi yang bisa disampaikan dari DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta? Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa mengatasi COVID ini adalah memberikan pengawasan kepada orang yang tidak menggunakan masker. Karena ini akan penularannya, RT, reproduction rate, akan di bawah 1 yang kita harapkan sehingga tidak terjadi penularan. Apabila orang bermasker, sebegitu orang bermasker, hasil penelitiannya RT-nya di bawah 1 reproduction rate. Bagaimana mengawasi orang yang tidak bermasker ini agar menjadi bermasker? Jangan turunkan 5.000 ASN cuma sehari atau kemudian diturunkan sebentar di pasar, foto-foto lalu tidak kelihatan lagi. Ya, yang di pasar juga melihat petugasnya cuma begitu saja, dia juga tidak akan menghargai masker itu. Karena buat mereka masker itu urusan kedua. Urusan pertama mereka adalah cari makan.
bagaimana hidup, bukan kualitas hidup. Sedangkan kita melihat ini masalah kualitas hidup, bagaimana tidak terinfeksi. Nah, mereka-mereka yang tidak menyadari ini kan harus dididik, karena tidak semua masyarakat terdidik. Kalau yang di mall, kemudian yang di minimarket itu, nggak usah kita kasih tahu juga, waktu masuk kita lihat semua udah pakai masker. Tetapi yang di pasar tradisional sama sekali tidak. Ini yang mesti dididik, bukan ganjil genap yang dilakukan begitu. Jadi pengawasan ini jangka panjang, bukan jangka panjang dalam waktu sampai ditemukan vaksin Desember atau Januari, bukan. Tapi jangka panjang seharian juga mereka ditongkrongin aja di situ. Kalau datang foto-foto pulang ya nggak akan ada. Oke, selain konsiderasinya soal penularan COVID-19, soal aturan lalu lintas, dan volume kendaraan dan sebagainya begitu. Menurut Anda, apa yang harus disiapkan Pemprov DKI Jakarta sebelum melakukan kebijakan ini? Bung, kalau Anda perhatikan sebelumnya trotoar yang dibetulkan, bukan transportasi publik yang diperbaiki. Kemudian jalur sepeda yang dia bikin, bukan transportasi publik yang diperbaiki. Sekarang timbul COVID. Menurut Anda ini jawaban yang apa yang diberikan oleh kebijakan ini? Saya bertanya balik nih. Artinya apa, Pak Gilbert? Ya artinya memang dari awal kebijakannya sudah tidak mengena. Dari awal mereka tidak mempersiapkan DKI ini untuk kemudian selangkah lebih maju. Kalau saya mengatakan kemunduran yang terjadi. Ya, Pak Gilbert, ini belum diterapkan tapi sudah menuai protes begitu banyak dari warga, terutama warga yang menggunakan sepeda motor sehari-hari, yang juga mencari nafkah di ibu kota Jakarta. Apakah nantinya aspirasi warga ini akan disampaikan begitu Pak Gilbert lewat DPRD? Ya kita sudah bersuara karena tidak ada saat ini media untuk bertemu di rapat-rapat resmi antara Komisi B dengan Dinas Perhubungan, dengan Dinas instansi SKPD terkait. Ya kita bersuara lewat media dan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kebijakan transportasi itu tidak tepat untuk mengatasi penularan COVID. Yang tepat adalah pengawasan jangka panjang yang ketat. Dari awal transisi saya sudah mengatakan ini gagal kalau begini caranya. Sekarang kasusnya meningkat. Oke, yang saya tangkap poin Anda terkesan resisten untuk kebijakan ini. Lantas sebagai anggota DPRD apa yang Anda lakukan untuk paling tidak membuat Pemprov DKI Jakarta tidak jadi menelurkan kebijakan ini? Ya kita akan mendesak mereka, kita akan melakukan rapat begitu kantor dibuka, kemudian kita akan menyurati resmi. Mungkin kita akan melakukan pertemuan secara virtual melalui aplikasi. Segala macam cara kan kita tempuh karena kita melihat keresahan masyarakat. Baru-baru ini saya reses, hampir semua masyarakat mengeluh mengenai kebijakan ini. Tapi untung juga kemudian agak ditunda ya. Saya berharap sebenarnya itu dicabut itu karena tidak ada manfaatnya. Karena kebijakan ini diambil untuk mengatasi COVID yang saya kira sangat-sangat tidak mendasar. Pertimbangannya secara akademis juga nggak jelas. Meskipun bahwa moda transportasi lain juga diatur sebagai sarana untuk mengangkut masyarakat, itu tidak cukup ya, Pak? Waktu mereka mengatakan ganjil genap mobil dibatasi, mereka menjanjikan, Pemprov menjanjikan akan diadakan penambahan moda transportasi. Walaupun saya mengatakan waktu itu tidak ada pembelian bus, terus penambahan moda transportasi yang bagaimana? Katanya dialihkan jalur. Sekarang kita lihatlah, tentunya membatasi kemudian sepeda motor sangat tidak masuk akal, apalagi moda transportasinya juga tidak semua jalur ada. Masyarakat akan dipersulit itu dan saya kira tidak akan mampu mengikuti kebijakan pemerintah itu. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami.